Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Dwi Komalasari dan Josephine Anabel. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi video pembelajaran mengenai materi mempersiapkan presentasi. Berikut merupakan videonya. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu bentuk presentasi. Menurut Yulianti pada tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Komunikasi Bisnis, ada dua jenis bentuk presentasi berdasarkan waktunya, yaitu yang pertama berlangsung singkat, merupakan presentasi yang berlangsung antara 5 sampai dengan 15 menit. Bentuk presentasinya seperti melaporkan perkembangan tugas, memperkenalkan pembicara dalam seminar, menyampaikan ucapan terima kasih kepada tamu istimewa yang datang ke perusahaan atau organisasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu berlangsung lama, merupakan presentasi yang berlangsung antara 1 atau 2 jam atau bahkan lebih. Isi presentasinya antara lain yaitu menjelaskan laporan tahunan, rencana kerja, masalah manajemen perusahaan, membahas topik tertentu dalam konferensi, training, seminar, lokakarya, dan sebagainya. Materi selanjutnya yaitu mempersiapkan presentasi. Yang pertama yaitu mendapatkan kesiapan untuk sebuah presentasi lisan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa presentasi merupakan proses dua arah, yaitu komunikasi timbal balik antara pembicara dan pendengarnya. Nah, presentasi dikatakan efektif bila mana pendengar mendengarkan apa yang dipresentasikan dengan penuh perhatian dan dapat memahami sepenuhnya pesan yang diberikan. Salah satu tugas utama pembicara adalah mendapatkan perhatian penuh dan mempertahankan konsentrasi audiens selama presentasi berlangsung. Ada beberapa prasyarat agar dapat berbicara di depan forum secara efektif. Yang pertama yaitu mengetahui tujuan presentasi dengan jelas. Yang kedua, mengetahui dan menguasai subjek yang dipresentasikan. Yang ketiga, yakin bahwa subjek yang dipresentasikan bermanfaat. Yang keempat, mengetahui latar belakang audiens yang menghadiri presentasi. Yang kelima, menguasai bahasa pengantar yang dikuasai audiens. Yang keenam, jujur, sabar, dan penuh percaya diri. Dan yang terakhir, menguasai teknik dasar komunikasi bisnis yang efektif. Yang kedua yaitu memutuskan hal yang hendak Anda penuhi. Bagian terpenting dari presentasi adalah memutuskan sebuah tujuan. Adapun tujuan presentasi yang harus dipahami terlebih dahulu. Secara umum, presentasi memiliki 4 tujuan pokok, yaitu yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Pesan-pesan yang disampaikan harus menarik, sederhana, mudah dipahami, dan enak didengar oleh audiens. Hindari bentuk presentasi yang membosankan, monoton, tidak jelas, dan sulit untuk dipahami. Lalu yang kedua yaitu menghibur audiens. Untuk mencapai tujuan presentasi, seorang pembicara perlu menyelipkan humor-humor segar yang mampu menghidupkan suasana. Perlu diingat bahwa humor yang diselipkan dalam suatu presentasi hanyalah selingan dan bukan yang utama. Lalu yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Dengan gaya dan intonasi suara yang menarik, seorang pembicara mampu mengunggah emosi audiens seperti emosi bersemangat, terharu, terhanyut dalam keprihatinan, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Dalam memotivasi audiens, seorang pembicara perlu mengatakannya secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa basa-basi. Yang ketiga, memahami audiens Anda. Sebelum presentasi, sebagai pembicara, maka kita harus mengetahui siapa yang akan kita hadapi. Hal ini bertujuan agar kita bisa memperkirakan ekspektasi mereka tentang presentasi yang akan kita sampaikan. Nah, oleh karena itu, agar presentasi sesuai dengan latar belakang dan minat audiens, pembicara hendaknya mencari tahu berbagai macam hal yang bersangkutan dengan audiens. Di antaranya yaitu jumlah peserta yang hadir,
umur rata-rata peserta, profesi mayoritas peserta, latar belakang pendidikan peserta, seberapa jauh pengetahuan peserta tentang topik yang akan dipresentasikan, sikap peserta terhadap topik tersebut, dan apa yang diharapkan dari pertemuan, training, seminar, lokakarya yang akan peserta hadiri. Yang keempat yaitu mengatur isi untuk pengaruh yang besar. Terdapat 3 langkah dalam menyiapkan isi presentasi yang dapat menggerakkan audiens, yaitu langkah pertama, mencari ide. Dalam mencari ide dapat menerapkan kaidah 5M, yaitu mengalami, mendengar, menghayal, membaca, dan menghayati. Langkah kedua, menentukan poin-poin. Setelah mendapat ide, baiknya segera membuat poin-poin untuk isi presentasi. Untuk memudahkan dalam menentukan poin-poin presentasi, dapat menggunakan template. Template akan membantu untuk memudahkan dan memastikan bahwa antar poin presentasi yang satu dengan yang lainnya akan saling berkaitan. Langkah 3, memperkaya poin-poin. Poin presentasi yang disampaikan haruslah menjadi sumber energi bagi orang yang mendengarkannya. Bukan hanya menambah pengetahuan bagi audiens, tetapi juga harus dapat menggerakkan audiens untuk bertindak. Oleh karena itu, setelah menentukan poin-poin presentasi, maka perlu memperkaya poin presentasi tersebut untuk dapat memuaskan audiens. Yang kelima yaitu mendapatkan perhatian pada pembukaan. Terdapat 3 sasaran dalam pembukaan presentasi, yaitu yang pertama, dapatkan perhatian pendengar dan buat mereka terlibat. Jika pembicara telah mampu menarik pendengarnya dan melibatkan mereka dalam presentasi dari permulaan, maka pembicara akan dapat mempertahankan perhatian mereka hingga akhir. Yang kedua, identifikasi diri dan bangun kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan, maka perlu menerangkan posisi pembicara, baik pengetahuan dan pengalamannya. Yang ketiga, tinjaulah poin-poin utama. Setelah mendapatkan perhatian dan membangun diri sendiri, maka pembicara harus menampilkan poin-poin utama dari topik yang dapat didukung dengan bantuan alat peraga. Yang keenam, menyusun isi. Menurut Yulianti pada tahun 2012 dalam bukunya yang berjudul Pengantar Komunikasi Bisnis, terdapat langkah-langkah dalam menyusun naskah presentasi, yaitu yang pertama, pengumpulan gagasan. Mengumpulkan gagasan merupakan mengumpulkan ide, data, dan informasi untuk dituangkan dalam naskah. Semakin dini gagasan, data, dan informasi dikumpulkan, maka semakin besar pula kemungkinan pembicara mendapat bahan masukan naskah yang berbobot. Yang kedua, memilih ide, data, dan informasi yang terkumpul. Setelah data, ide, dan informasi yang diperlukan mencukupi, kemudian sortir yang sesuai dengan pesan dan tujuan presentasi. Lalu bahan masukan yang dipilih tersebut disusun sesuai dengan urutan ide yang akan dibicarakan. Nah, setelah mengetahui cara menyusun naskah presentasi, maka penting juga untuk mengetahui naskah presentasi yang baik terdiri dari 3 bagian, yaitu pengantar, inti atau isi naskah, dan ringkasan atau kesimpulan. Yang ketujuh yaitu meringkas dalam kesimpulan. Pembicara yang gugup biasanya terburu-buru untuk menyelesaikan presentasinya karena tidak sabar untuk segera turun dari panggung. Tetapi pendengar akan mengingat bagian kesimpulan lebih dari bagian manapun. Hal yang harus dihindari saat menutup presentasi yaitu yang pertama, diam-diam mengakhiri presentasi dan duduk kembali ke kursi sehingga audiens tidak sadar presentasi telah usai. Yang kedua, mengakhiri presentasi dengan mengucapkan kalimat yang bernada minta maaf. Yang ketiga, segera menutup presentasi jika waktu yang disediakan telah habis. Yang kedelapan yaitu bagaimana pembicara terbaik membangun hubungan dengan audiens. Pembicara yang baik adalah yang mahir membangun hubungan dengan audiens, membentuk ikatan dengan audiens, dan menghibur sebaik mereka berkata-kata.
terdapat 8 teknik yang dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan audiens, yaitu yang pertama, meminta audiens untuk berpartisipasi. Yang kedua, meminta audiens untuk melihat situasi atau hasil. Yang ketiga, menyusun ulang informasi sebagai pertanyaan. Yang keempat, memfokuskan relevansi topik yang dipresentasikan dengan audiens. Yang kelima, melakukan think, pair, share. Yang keenam, melakukan interupsi cerita. Yang ketujuh, membuat analogi. Dan yang kedelapan, menciptakan pengalaman bersama yang pembicara dan audiens bagikan. Yang kesembilan, yaitu perumpamaan yang efektif. Seorang pembicara akan segera kehilangan audiens jika isi pembicaraan tidak jelas, terlalu umum, dan tanpa fakta. Untuk memeriahkan presentasi dan mempertinggi pemahaman, cobalah untuk menggunakan beberapa teknik sebagai berikut. Yang pertama, analogis, merupakan perbandingan ciri yang sama antara hal yang berbeda. Ini akan sangat efektif jika dijelaskan dan digambarkan dengan sebuah hubungan. Yang kedua, metafora, merupakan perbandingan antara hal yang berbeda namun bersifat sebaliknya, dengan tanpa menggunakan kata seperti. Yang ketiga, simile, merupakan perbandingan yang menggunakan kata seperti. Dan yang keempat, statistik pribadi. Walaupun jarang digunakan, statistik ada dalam setiap orang, biasanya ketika mereka berhubungan langsung dengan audiens. Yang ke-10, arahan lisan. Pembicara harus ingat bahwa pendengar tidak seperti pembaca laporan, tidak dapat mengatur kecepatan presentasi atau membuka kembali halaman sebelumnya untuk meninjau kembali poin-poin utama. Sebagai hasilnya, pendengar dapat dengan mudah kehilangan arah. Pembicara yang berpengetahuan harus membantu audiens untuk memahami pengaturan dan poin-poin utama dalam pesan lisan dengan beberapa arahan. Mereka membuat pendengar tetap berada di jalurnya dengan memberikan peninjauan, ringkasan, dan perpindahan. Yang ke-11 yaitu pesan nonverbal. Pesan nonverbal merupakan salah satu pesan komunikasi di mana pesan disampaikan tidak dengan menggunakan kata-kata. Berikut merupakan petunjuk nonverbal untuk memastikan apakah pesan nonverbal diterima dengan baik. Yang pertama, terlihat hebat. Meskipun presentasi sederhana, pastikan untuk berpakaian layak dan profesional. Yang kedua, menghidupkan tubuh. Bersemangatlah dan membiarkan tubuh untuk mempertunjukkannya serta gunakan sikap yang bervariasi, tetapi jangan berlebihan. Yang ketiga, memperjelas kata-kata. Pembicara dapat menjaga audiens tertarik dengan nada, volume, pitch, dan langkah. Yang keempat, keluar dari belakang mimbar. Hindari sikap diam di dalam mimbar. Pergerakan membuat pembicara terlihat natural dan nyaman. Pembicara boleh memilih beberapa tempat di dalam ruangan untuk berjalan. Dan yang kelima, merubah ekspresi wajah. Awali dengan senyum, tetapi ubah ekspresi untuk koresponden dengan gagasan yang dibicarakan. Pembicara dapat menggelengkan kepala sebagai tanda tidak setuju, menggulung mata sebagai pertanda penghinaan, memandang ke atas untuk bimbingan, atau mengerutkan alis sebagai pertanda perhatian atau kecemasan. Selanjutnya masuk dalam materi ke-12 yaitu merencanakan alat peraga, selebaran, dan presentasi elektronik. Beberapa ahli mengatakan bahwa kita memperoleh 85% dari semua pengetahuan kita secara visual. Maka itu, presentasi lisan yang didukung alat peraga jauh lebih bisa dimengerti dan dikuasai daripada peningkatan visual yang tak cukup. Nah, alat-alat peraga yang baik mempunyai banyak tujuan, diantaranya yang pertama, menekankan dan mengklarifikasi poin utama. Jadi, meningkatkan pemahaman dan ingatan. Yang kedua, meningkatkan perhatian audiens. Yang ketiga, membuat presenter terlihat lebih profesional, juga memiliki persiapan yang baik dan lebih meyakinkan. Yang keempat, penelitian menunjukkan bahwa kegunaan alat peraga berguna untuk pembicara yang tidak berpengalaman, karena audiens ini akan fokus pada alat daripada si pembicaranya. Jadi dapat meningkatkan percaya diri, memberikan sikap tenang, dan juga bagaimana cara berpidatonya.
Dan terakhir, presentasi dengan menggunakan media yang menarik juga dapat meningkatkan perhatian audiens, karena audiens akan tertarik dan merasa bersemangat melihat tayangan yang akan dibawakan. Baik, selanjutnya masuk dalam jenis-jenis alat peraga. Yang pertama ada slide komputer, yaitu setiap lembaran dokumen-dokumen yang ada pada slide PowerPoint yang berfungsi untuk mempresentasikan lembar kerja. Yang kedua ada overhead projection, seperti proyektor film atau slide yang menggunakan cahaya untuk memproyeksikan gambar yang dapat diperbesar di layar. Yang ketiga ada flip chart, yaitu barang yang terdiri dari kertas lembaran besar, biasanya dipasang di atas papan tulis atau didukung pada tripod yang berkaki 4 ataupun 3. Selanjutnya papan tulis, yaitu alat yang digunakan untuk menulis dengan menggunakan spidol ataupun kapur. Selanjutnya ada monitor video, yaitu salah satu jenis soft copy device karena keluarannya merupakan sinyal elektronik yang dalam hal ini berupa gambar atau video yang dapat ditampilkan di layar monitor. Selanjutnya ada props, yaitu alat peraga tampilan, dan yang terakhir ada selebaran, yaitu bentuk iklan kertas yang ditunjukkan untuk distribusi luas. Nah, dengan adanya selebaran ini dapat meningkatkan dan melengkapi presentasi dengan membagikan gambar, outline, brosur, artikel, grafik, kesimpulan, atau suplemen lainnya. Selanjutnya, mendesain presentasi elektronik yang mengesankan. Pada saat pertemuan dan konferensi, banyak pembicara sekarang menggunakan program komputer seperti PowerPoint untuk menampilkan, mempertahankan, dan menjual ide mereka supaya menjadi lebih efektif dan juga membantu mereka untuk mengatur gagasan mereka dan menciptakan visual yang dapat menciptakan presentasi yang mengesankan. Ada beberapa hal yang membuat presentasi mengesankan. Yang pertama, menggunakan templates. Nah, templates ini menyediakan petunjuk dalam menempatkan setiap slide. Kita dapat memilih susunan untuk halaman, judul, daftar, grafik batang, daftar rangkap kolom, grafik organisasi, dan lain-lain. Yang kedua, bekerja dengan warna. Kita dapat menggunakan palet warna dari 5 atau lebih warna untuk seluruh presentasi. Umumnya, gunakan warna hangat seperti merah, orange, kuning untuk menyoroti elemen-elemen penting. Yang ketiga, membuat bullet point. Nah, ketika menyiapkan slide, kita perlu memasukkan bagian utama presentasi dalam judul untuk slide-slide, lalu membuat bullet point dengan menggunakan ungkapan yang lebih singkat. Yang keempat, menambahkan multimedia dan efek lain. Banyak program presentasi juga menyediakan perpustakaan dari fitur multimedia untuk meningkatkan isi presentasi, termasuk suara, animasi, dan elemen video. Namun perlu diingat, fitur multimedia yang digunakan pun harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Dan yang terakhir, ada beberapa petunjuk yang perlu diperhatikan untuk menyiapkan slide. Yang pertama, jaga agar semua visual itu tidak rumit. Umumnya, spotlight hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian, gunakan ukuran font yang sama dan model untuk bagian atas yang sama. Yang ketiga, terapkan the rule of 7, yaitu tidak lebih dari 7 kata dalam satu baris. Yang keempat, pastikan setiap audiens ini dapat melihat slide. Yang kelima, menunjukkan slide. Izinkan audiens ini untuk membacanya lalu mengungkapkannya gitu. Yang keenam, berlatih berbicara di depan audiens. Dan yang terakhir, bawa backup transparansi jika dalam presentasi ada perlengkapan yang rusak. Selanjutnya, menghindari bersikap sombong. Ini ada beberapa saran untuk menjaga kontrol dalam slide berpresentasi. Yang pertama, gunakan slide untuk meringkas poin-poin penting. Setiap slide ini mempunyai 1 atau lebih paragraf untuk ditunjukkan kepada audiens. Yang kedua, ingat tanggung jawab untuk menambahkan nilai informasi yang dipresentasikan. Jelaskan analisis hingga poin penting dan apa arti dari setiap poin tersebut. Yang ketiga, tinggalkan lampu secerdas mungkin. Nah, maksudnya di sini kita harus memastikan bahwa audiens dapat melihat wajah dan mata kita. Yang keempat, gelapkan layar ketika mendiskusikan poin, kemudian berikan suatu cerita, berikan contoh, atau libatkan audiens kita. Yang kelima, pelihara koneksi dengan audiens dengan menggunakan laser point ke hal yang penting untuk didiskusikan. Yang keenam, jangan mempercayai sepenuhnya PowerPoint. Kita perlu membantu audiens untuk tervisualisasikan dengan menggunakan teknik lain. Dan yang terakhir, ingat bahwa slide ini harus menyediakan kerangka dari presentasi yang disampaikan, karena audiens datang untuk melihat dan mendengar apa yang akan kita sampaikan. Materi selanjutnya adalah memperhalus cara berpidato dan tindakan selanjutnya.
Selain mengorganisasikan presentasi, kita juga perlu menyiapkan secara visual. Artinya, siap untuk melakukan latihan presentasi. Hal ini merupakan hal yang sangat penting. Tujuannya untuk mengasah intonasi berbicara, logat bicara, dan agar lancar berkomunikasi. Tak hanya itu, latihan juga dapat memudahkan kita dalam berpresentasi dan meningkatkan percaya diri ketika melakukan presentasi nantinya. Selanjutnya, sebelum presentasi. Menyiapkan sepenuhnya merupakan salah satu dari strategi yang paling efektif untuk mengurangi demam panggung, seperti mengerti sepenuhnya pokok persoalan yang akan disampaikan. Ketika ada sesuatu ketakutan atau keberatan, maka tubuh pun akan bereaksi di mana yang psikolog sebut respon fight or flight. Respon ini memperlengkapi tubuh dengan energi yang meningkatkan untuk menghadapi situasi yang menakutkan. Itu juga dapat membuat perasaan, bahkan mulut kering, tangan basah, jantung berdebaran, dan sakit perut. Itu yang disebut dengan demam panggung. Materi selanjutnya adalah selama presentasi berlangsung. Yang pertama, mulailah dengan tenang. Ketika kita melakukan pendekatan pertama dengan audiens, ambillah waktu sejenak untuk menyesuaikan catatan dan munculkanlah kepercayaan diri kita. Kita perlu mengontrol diri dalam setiap situasi. Yang kedua, menyampaikan kalimat pembuka dari ingatan. Dengan mengingat bagian pembukaan, maka kita akan segera membangun hubungan dengan audiens melalui kontak mata. Suara kita pun juga harus terdengar lebih percaya diri dan berpengetahuan. Selanjutnya, mengatur kontak mata. Jika ada audiens yang hadir banyak, lebih baik pilih 2 individu yang ada di sebelah kanan 2 orang dan yang ada di sebelah kiri 2 orang. Kemudian berbicaralah menghadap orang-orang tersebut. Yang keempat, mengontrol suara dan perkataan. Artinya, berbicara dengan nada tenang dan cukup lantang untuk didengar. Selanjutnya, memilih waktu untuk berhenti. Kebanyakan pembicara berbicara secara cepat, kemudian menjelaskan dengan gugup, dan membuat sulit audiens untuk memahami materi yang disampaikan. Lebih baik kita memberikan pembawaan yang lebih santai, dan kita juga memberikan jeda dalam setiap materi yang kita sampaikan. Selanjutnya, melakukan pergerakan. Kita bisa menggunakan meja tulis untuk meletakkan catatan, jadi kita dapat melakukan gerakan yang lebih casual dan lebih natural. Belajar menggunakan tubuh untuk menyampaikan dengan tegas. Yang selanjutnya, gunakan alat peraga secara efektif. Merundingkan dan alat peraga yang cukup kepada audiens berjalan di sisi saat bersamaan dengan penjelasan kita, itu akan lebih berguna. Gunakan juga pointer bila diperlukan. Selanjutnya, hindarkan penyimpangan. Tetaplah pada outline dan catatan yang telah kita buat. Jangan tiba-tiba melakukan penyimpangan pada saat penjelasan jika itu bukan bagian dari materi yang akan kita sampaikan. Kemudian yang terakhir, simpulkan poin-poin penting. Simpulkan presentasi kita dengan mengulang poin-poin penting atau dengan menyampaikan simpulan tersebut secara langsung. Baik, materi selanjutnya adalah setelah presentasi. Yang pertama, membagikan handouts. Jika kita menyediakan handouts dengan data yang akan dibutuhkan audiens, kita perlu memberikan data tersebut setelah kita melakukan presentasi. Yang kedua, mempersilahkan bertanya. Jika diizinkan untuk bertanya dan menjawab dalam presentasi, kita perlu menyampaikan pada awal presentasi. Kemudian setelah selesai, persilakan untuk bertanya, kemudian atur waktu untuk berpikir, kemudian kita perlu menjawab kepada audiens yang bersangkutan. Yang ketiga, mengulang pertanyaan. Walaupun pembicara mendengar pertanyaan, tetapi kebanyakan audiens tidak mendengarnya. Jadi, alangkah lebih baik sebelum menjawab, kita perlu mengulang terlebih dahulu pertanyaan tersebut. Selanjutnya, memperkuat poin penting. Dalam menjawab pertanyaan, kita pun bisa mengulang poin penting yang telah kita sampaikan dalam presentasi. Selanjutnya yang kelima, tetap mengontrol. Di sini maksudnya jangan mengizinkan seseorang untuk mengambil alih. Selanjutnya menghindarkan iya, tetapi menjawab. Dan yang terakhir, akhiri dengan simpulan dan apresiasi. Materi selanjutnya adalah adaptasi internasional dan kebudayaan audiens. Ada beberapa cara yang dapat membantu untuk beradaptasi dengan audiens. Yang pertama, menggunakan sikap Anda. Nah, sikap Anda paling baik diterapkan dengan cara mengekspresikan pesan menurut minat dan kebutuhan audiens. Nah, ada yang dimaksud di sini adalah lebih mengutamakan penerima pesan atau audiens. Nah, sikap Anda ini tidak dimaksudkan untuk memanipulasi dan bersikap tidak jujur, namun lebih ke memperlihatkan empati yang tulus terhadap posisi audiens, dan dalam menggunakan sikap Anda ini, kita perlu memastikan untuk mempertimbangkan sikap budaya dan kebijakan setiap organisasi. Yang kedua, mempertahankan standar etiket. Untuk menunjukkan rasa hormat dan untuk memperoleh rasa hormat dari audiens, kita dapat
bersikap lebih sopan kepada anggota audiens. Dalam hal ini berarti kita telah menunjukkan perhatian kepada mereka dan membantu perkembangan lingkungan komunikasi agar lebih sukses. Yang ketiga, menekankan sikap positif. Dalam menyampaikan suatu hal negatif, kita lebih mengkomunikasikannya dengan penyampaian yang menekankan bagian positif agar hubungan dengan audiens ini dapat berjalan dengan baik. Dalam memberikan saran dan kritik, fokus saja pada apa yang dapat dilakukan orang tersebut agar menjadi lebih baik. Selain itu, hindari penggunaan kata yang berkonotasi negatif, namun gunakan istilah yang lebih halus. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa yang bebas bias. Maksudnya menghindari penggunaan kata-kata dan frasa yang menggolongkan dan menodai orang lain secara tidak adil dan tidak etis secara gender, ras, etnis, umur, atau kecacatan. Materi yang terakhir adalah summing up and looking forward, yaitu menyimpulkan dan melihat ke depan. Bagian ini menjelaskan teknik membuat presentasi lisan yang lebih efektif. Presentasi yang baik dimulai dengan analisis akan tujuan dan audiens kita. Yang pertama, mengatur isi pesan meliputi persiapan dengan pembukaan, isi, dan penutup yang efektif. Yang mencangkup, yang pertama, pembukaan itu harus merebut perhatian para pendengar, identifikasi pembicara, membangun kredibilitas, dan mengulang poin yang penting. Kemudian, pada bagian isi, haruslah membicarakan 2-4 poin penting dengan penjelasan yang tepat, detail, dan kata penunjuk untuk memadukan para pendengar. Dan yang pada bagian kesimpulan harus mengulang poin yang penting, menyediakan satu fokus akhir, dan memperkenankan pembicara untuk meninggalkan podium dengan penuh hormat. Yang kedua, kita bisa menambahkan hubungan dengan audiens dengan menggunakan perumpamaan yang efektif dan disisipkan analogi, kiasan, personal anekdot, statistik, dan skenario yang baik. Dalam ilustrasi presentasi, gunakan semudah mungkin perumpamaan sehingga mudah dimengerti dengan alat peraga untuk menegaskan dan mengklarifikasi poin-poin penting. Yang ketiga, jika menggunakan PowerPoint, dapat mempertinggi presentasi dengan menggunakan templates, desain layout, bullets, dan bullet point. Yang keempat, selama presentasi, kita perlu mempertimbangkan awalannya dan berhentinya, dan ketika kembali memulai kalimat pertama dari ingatan kita. Dan yang terakhir, lakukan kontak mata, mengontrol suara, berbicara, dan bergerak secara natural dan hindari ketegangan. Setelah kita berbicara, membagikan handouts, dan menjawab pertanyaan, kita perlu menutup presentasi dengan hormat dan apresiasi yang baik. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.